Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kuantitatif Data Analysis dan Hipotesis Testing. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Alicia Nova Kartika, kemudian saya sendiri, Sindoyo Pangestu, dan Fadita Auranisa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu bab 11 mengenai kuantitatif data analysis. Yang pertama itu ada persiapan data atau getting the data ready. Jadi tahap persiapan data ini itu merupakan fondasi dari seluruh analisis statistik. Jika data yang masuk kotor, maka hasil analisisnya pun tidak akan valid. Itu garbage in atau garbage out. Nah, tanpa persiapan yang matang, peneliti itu beresiko menghadapi masalah saat melakukan uji asumsi klasik, seperti uji normalitas atau heteroskedastisitas. Kemudian, data yang telah melewati proses editing dan transformation yang benar akan jauh lebih mudah diolah dan menghasilkan tingkat signifikansi yang lebih akurat. Di sini ada 3 tahapan persiapan data. Yang pertama itu ada coding dan data entry. Itu pengkodean dan input data. Jadi, coding dan data entry ini merupakan proses yang mengubah informasi kualitatif atau tekstual menjadi angka agar dapat dibaca oleh perangkat lunak statistik. Yang pertama itu ada pembuatan codebook. Jadi, sebelum menginput, peneliti itu harus menentukan aturannya. Contohnya, untuk variabel jenis kelamin angka 1, untuk laki-laki, dan 2 untuk perempuan. Kemudian yang kedua itu ada skala Likert. Jadi jawaban seperti sangat tidak setuju hingga sangat setuju itu dikonversi menjadi angka 1-5. Hal ini penting untuk memperhatikan reverse coding jika ada pernyataan negatif. Jadi itu tuh pernyataan yang maknanya terbalik harus dikodekan secara terbalik. Misalnya 5 menjadi 1. Yang ketiga itu ada data entry. Ini itu proses pemindahan data dari kuesioner fisik dan hasil ekspor formulir online ke dalam spreadsheet atau Excel. Atau bisa juga langsung ke data view di SPSS. Ketelitian ini sangat krusial agar tidak ada yang salah ketik atau human error. Kemudian selanjutnya ada editing data atau penyuntingan. Dalam tahap ini itu bertujuan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Yang pertama itu ada pengecekan kelengkapan atau missing data. Di sini itu memeriksa apakah ada responden yang melewatkan pertanyaan penting. Apabila jumlah data yang hilang terlalu banyak, maka peneliti harus memutuskan apakah akan membuang sampel tersebut atau menggunakan teknik imputasi atau mengisi nilai rata-rata. Yang kedua itu ada uji konsistensi. Hal ini memastikan jawaban responden logis. Contohnya, jika responden mengaku belum bekerja, namun mengisi kolom besaran gaji, maka terdapat inkonsistensi yang perlu diperbaiki atau dikeluarkan. Yang ketiga itu identifikasi outlier. Hal ini itu mencari data yang nilainya ekstrim atau sangat berbeda jauh dari mayoritas data lainnya. Outlier itu dapat merusak distribusi data dan membuat hasil uji menjadi bias. Kemudian yang terakhir itu ada data transformation atau transformasi data. Jadi setelah data bersih, data seringkali perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan model penelitian. Yang pertama itu ada compute variable atau penggabungan indikator. Dalam penelitian kuantitatif, satu variabel biasanya diukur oleh beberapa pernyataan atau indikator. Peneliti itu harus menggabungkan skor indikator
skor indikator-indikator tersebut. Biasanya itu dengan mencari nilai rata-rata atau total skor untuk membentuk suatu variabel tunggal. Kemudian yang kedua itu ada normalisasi data. Apabila data tidak terdistribusi secara normal, maka peneliti mungkin melakukan transformasi matematik seperti logaritma natural atau ln, atau square root agar data memenuhi asumsi klasik statistik. Yang terakhir itu ada recoding. Jadi ini tuh mengubah kategori data. Misalnya, data umur dalam bentuk angka pasti diubah menjadi kategori remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian di sini ada mengenali karakteristik data atau getting a feel for the data. Jadi tahap ini itu sangat krusial agar peneliti tidak langsung melompat ke pengujian hipotesis tanpa memahami sifat dasar dari data yang mereka miliki. Mengenali karakteristik data itu membantu peneliti mendeteksi pola, keanehan, serta menentukan jenis uji statistik yang paling tepat untuk digunakan. Jadi, mengenali karakteristik data itu melalui statistik deskriptif itu adalah langkah pertama untuk memastikan uji asumsi klasik dapat terpenuhi nantinya. Misalnya, dengan melihat histogram dan nilai standar deviasi, peneliti itu bisa mendapatkan indikasi awal apakah data akan terdistribusi normal atau tidak. Selain itu, dalam laporan penelitian, bagian inilah yang memberikan wajah pada data mentah sebagai pembaca dapat memahami konteks subjek penelitian dengan jelas. Kemudian di sini ada teknik dalam mengenali karakteristik data. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi atau frequencies. Jadi analisis frekuensi itu bertujuan untuk merangkum berapa kali setiap nilai muncul dalam satu set data. Hal ini itu cara termudah untuk melihat persebaran data mentah. Tujuan utamanya itu adalah mengidentifikasikan profil responden. Contohnya itu usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Selain itu juga untuk melihat apakah ada kategori yang dominan. Selain jumlah absolut, frekuensi itu biasanya disajikan dalam bentuk persentase untuk memudahkan perbandingan antar kategori yang ukurannya berbeda. Di sini ada beberapa visualisasi data. Yang pertama itu ada bar chart atau diagram batang. Bar chart ini itu sangat efektif untuk data yang kategorikal. Contohnya itu membandingkan frekuensi penggunaan metode pembayaran digital. Yang kedua itu ada pie chart atau diagram lingkaran. Pie chart ini itu cocok untuk melihat proporsi atau kontribusi bagian terhadap keseluruhan. Contohnya itu komposisi portofolio kredit dalam perbankan. Yang terakhir itu ada histogram. Hal ini itu digunakan untuk melihat bentuk distribusi data data numerik yang berkelanjutan. Membantu peneliti melihat apakah data cenderung mengumpul di tengah atau miring ke salah satu sisi. Kemudian di sini teknik dalam mengenali karakteristik data. Yang kedua itu tendensi sentral atau central tendency. Jadi, tendensi sentral itu merupakan nilai tunggal yang mencoba merangkum sekumpulan data dengan mengidentifikasi titik pusat dari distribusi data tersebut. Di sini yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dibagi jumlah observasi. Mean itu merupakan ukuran yang paling umum namun sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Kemudian yang kedua itu ada median atau nilai tengah. Jadi median ini itu merupakan nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar setelah data diurutkan. Median ini lebih stabil dibandingkan mean jika data yang digunakan memiliki pencilan yang mencolok. Yang terakhir itu ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus itu sangat berguna untuk data nominal atau kategorikal. Gunanya itu untuk mengetahui preferensi atau tren yang paling populer.
Kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga dalam mengenali karakteristik data itu ada dispersi atau dispersion. Dispersi ini itu hanya mengetahui rata-rata saja. Dispersi juga memberitahu kita seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Dua kelompok data bisa memiliki rata-rata yang sama, tetapi tingkat variasi yang sangat berbeda. Yang pertama itu ada range atau rentang. Jadi range ini itu selisih antara nilai tinggi dan terendah. Hal ini itu ukuran penyebaran yang paling sederhana, namun kurang akurat karena hanya mempertimbangkan dua titik ekstrim. Yang kedua itu ada varians. Varians ini itu mengukur rata-rata kuadrat jarak setiap titik data dan nilai rata-ratanya. Nilai varians ini itu memberikan gambaran matematis tentang keragaman dalam data. Yang terakhir itu ada standar deviasi atau standard deviation. Standard deviation ini itu akar kuadrat dari varians. Ini itu merupakan ukuran dispersi yang paling sering dilaporkan dalam penelitian karena satunya itu sama dengan satuan data asli. Interpretasinya itu merupakan apabila standar deviasi kecil, maka data bersifat homogen atau terkumpul di sekitar rata-rata. Nah, apabila standar deviasinya besar, maka berarti data bersifat heterogen atau sangat beragam. Kemudian di sini ada hubungan antar variabel. Yang pertama itu uji square. Jadi uji chi-square ini merupakan teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan signifikan antara dua variabel yang bersifat kategorikal, nominal atau ordinal. Jadi uji chi-square ini digunakan apabila ingin mengetahui apakah ada asosiasi antara dua kelompok yang tidak berupa angka berkelanjutan. Contohnya itu, apakah ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan pilihan bank. Contohnya itu bank syariah atau bank konvensional. Cara kerja uji chi-square ini itu adalah dengan cara membandingkan antara frekuensi yang diamati, itu data nyata di lapangan, dengan frekuensi yang diharapkan. Itu data yang seharusnya muncul jika diasumsikan tidak ada hubungan sama sekali. Interpretasi pada uji chi-square ini itu adalah apabila nilai signifikansi atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Artinya, perbedaan frekuensi yang terjadi bukan karena kebetulan yang semata. Kemudian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farita Auranisa. Baik, selanjutnya hubungan antar variabel, analisis korelasi. Di sini ada positive correlation, negative correlation, dan no correlation. Berbeda dengan chi-square yang hanya melihat ada atau tidak hubungan, analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel yang biasanya berskala interval atau rasio. Koefisien korelasi, hasil dari analisis ini dinyatakan dalam angka -1 hingga +1. Nilai +1 yang berarti korelasi positif sempurna, artinya kedua variabel bergerak searah. Jika variabel A naik, variabel B juga naik. Contoh, semakin tinggi transparansi ESG, biasanya nilai perusahaan cenderung meningkat. Kemudian nilai -1 yang berarti korelasi negatif sempurna, artinya kedua variabel bergerak berlawan arah. Jika variabel A naik, variabel B turun. Contoh, semakin tinggi tingkat inflasi, seringkali daya beli masyarakat menurun. Nilai 0 artinya tidak ada korelasi. Variabel A tidak memiliki hubungan linear dengan variabel B. Kekuatan hubungan selain searah, kita melihat beberapa kuat hubungan. Biasanya angka 0,1 hingga 0,3 dianggap lemah.
Kemudian angka 0,4 hingga 0,6 sedang, dan di atas 0,7 dianggap sangat kuat. Selanjutnya, menguji kualitas alat ukur. Dalam penelitian kuantitatif, kuesioner atau indikator variabel adalah alat ukur tersebut. Jika alat ukurnya tidak akurat, maka seluruh bangunan penelitian akan runtuh. Dalam konteks penelitian, keuangan atau perbankan yang sering melibatkan data persepsi, misalnya persepsi resiko digital banking atau pengungkapan ESG. Uji ini adalah pintu gerbang jika data gagal diuji validitas dan reliabilitas. Maka hasil uji regresi atau uji T nantinya akan menjadi bias dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Validitas menjawab pertanyaan, apakah kita benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur? Jika ingin mengukur berat badan tetapi menggunakan meteran kain, maka hasilnya tidak valid. Begitu pula dalam penelitian. Jika ingin mengukur kinerja karyawan, pertanyaan kuesioner tidak boleh hanya menanyakan kepuasan gaji. Validitas isi. Memastikan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner sudah mencakup seluruh dimensi dan variabel yang diteliti. Biasanya dikonsultasikan dengan ahli. Kemudian ada validitas konstruk. Menguji apakah butir pertanyaan secara statistik memang mengelompok pada variabel yang benar. Dalam SPSS, ini biasanya diuji dengan person correlation, yaitu membandingkan skor tiap item dengan skor total atau vector analysis. Kriteria adalah sebuah item ditanyakan valid jika nilai R hitung lebih besar dibanding R tabel, atau jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas berhubungan dengan ketetapan atau konsistensi hasil pengukuran. Jika instrumen tersebut diberikan kepada responden yang sama di waktu yang berbeda, atau dalam kondisi yang serupa, hasilnya harus tetap stabil. Internal konsistensi. Penelitian biasanya tidak menyebar kuesioner 2 kali karena tidak efisien. Sebagai gantinya, kita melihat konsistensi antar pertanyaan di dalam kuesioner itu sendiri menggunakan Cronbach-Alpha. Cronbach-Alpha ini adalah koefisien yang paling umum digunakan dalam riset akuntansi dan manajemen. Kriteria yang digunakan adalah sebuah variabel dianggap reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,60, yang berarti beberapa literatur mensyaratkan lebih besar 0,70 untuk tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Logika reliabilitas, jika seorang menjawab sangat setuju pada pertanyaan saya rajin bekerja, maka secara konsisten dia seharusnya juga menjawab sangat setuju pada pertanyaan saya selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Jika jawabannya bertolak belakang, maka kuesioner tersebut dianggap tidak reliable. Next. Studi kasus. Sebuah penelitian ingin menganalisis penggunaan aplikasi akuntansi digital pada UMKM. Ia mengumpulkan data dari 10 responden berikut. Dari tabel tersebut, yang pertama, hitung median, dan standar deviasi dari pendapatan. Yang kedua, pengelompokan data usia ke kategori. Kategori yang pertama itu lebih dari 30 tahun. Yang kedua, lebih dari 30 tahun. Identifikasi apakah adanya data outlier dan data tidak konsisten. Yang keempat, buat grafik distribusi pendapatan. Yang kelima, jelaskan hubungan awal antara skor pemahaman dan pendapatan. Next.
studi kasus yang masih dengan studi kasus yang tadi. Yang pertama, statistik deskriptif pendapatan. Data pendapatan itu ada 8, 12, 10, 15, 20, 11, 14, 9, 18, 13. Rata-ratanya itu 13, mediannya itu 12,5, standar deviasinya 3,74. Artinya, rata-rata pendapatan UMKM sama dengan 13 juta. Penyebaran data cukup variatif, tidak terlalu sempit. Yang kedua, kategori usia. Yang kurang dari 30 tahun ada 4 orang, yang lebih dari 30 tahun itu ada 6 orang. Mayoritas responden usianya itu di atas 30 tahun. Outlier dan konsistensi data, tidak ada outlier ekstrim, nilai masih dalam rentang wajar 8-20 juta. Tidak ditemukan data tidak konsisten, tidak layak dianalisis. Yang keempat, visualisasi, insight grafik. Jika dibuat grafik, distribusi cenderung normal, tidak miring ekstrim, pendapatan terbanyak di kisaran 10-15 juta. Kemudian yang kelima, hubungan pemahaman versus pendapatan. Skor tinggi itu 8-9, pendapatan cenderung lebih tinggi. Skor rendahnya itu 4-6, pendapatan lebih rendah. Indikasi hubungan positif, semakin paham, pendapatan naik. Next. Bab 15. Analisis data kuantitatif. Paduan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur formal untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan bukti dari sampel. Mengingat keterbatasan sumber daya, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi, sehingga kita menggunakan statistik inferensial. Hipotesis 0 atau H0 mengasumsikan tidak ada efek, tidak ada perbedaan, atau status QUO. Contohnya, obat baru tidak lebih baik daripada obat lama. Kemudian, hipotesis alternatif atau HA, atau HI. H1. Pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Contoh, obat baru lebih efektif daripada obat lama. Prosedurnya, kita menguji H0, jika bukti sangat kuat, kita menolak H0 atau mendukung HA. Jika bukti lemah, kita gagal menolak HO. Kesalahan dalam pengujian. Tipe 1 dan tipe 2 error. A. Kesalahan 1. Kesalahan tipe 1. Terjadi ketika peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan, padahal sebenarnya tidak ada. Yang pertama itu istilah populernya false positive atau salah sangka. Yang kedua ada analogi. Seorang hakim memvonis bersalah seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Kemudian yang ketiga ada signifikansi atau alfa. Biasanya ditetapkan sebesar 5% atau 0,05. Artinya, kita menerima resiko 5% untuk menolak H0. Kesalahan 2 atau tipe 2. Terjadi ketika peneliti menyimpulkan tidak ada hubungan antara atau perbedaan, padahal sebenarnya ada. Istilah populernya false negatif atau gagal deteksi. Analoginya, seorang dokter menyatakan pasien sehat padahal pasien tersebut sebenarnya sakit. Penyebab umumnya, ukuran sampel yang terlalu kecil atau alat ukur yang kurang sensitif. Next. Kekuatan statistik. Statistik power adalah peluang sebuah tes untuk menolak hipotesis 0 secara tepat ketika hipotesis 0 tersebut memang salah. Pentingnya power. Jika power tinggi, biasanya targetnya adalah 0,80 atau 80%. Maka,
Anda memiliki peluang besar untuk menemukan efek atau perbedaan yang memang ada di dunia nyata. Next. Memilih teknik statistik yang tepat. Pengujian satu sampel atau single man. Teknik ini digunakan ketika Anda ingin membandingkan rata-rata dari satu kelompok tunggal terhadap suatu nilai standar, nilai historis, atau nilai teoritis yang sudah ditentukan sebelumnya. Kapan digunakan? Ketika Anda memiliki satu variabel dependen, interval atau rasio, dan ingin melihat apakah sampel tersebut berbeda signifikan dari angka acuan. Contoh kasus, seorang manajer bank ingin menguji apakah rata-rata waktu tunggu nasabah di kantor cabang A benar-benar sesuai dengan standar layanan perusahaan, yaitu maksimal 10 menit. Uji statistiknya itu menggunakan one sample t-test. Next. Ya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alicia. Oke, selanjutnya memiliki teknik statistik yang tepat, yaitu ada pengujian dua sampel berhubungan atau disebut sebagai relate or pair means. Teknik ini membandingkan rata-rata dari dua kondisi atau dua titik waktu yang berasal dari subjek yang sama dan sering juga disebut sebagai design repeat measure. Kapan digunakan? Paling sering digunakan dalam desain eksperimen pre-test dan post-test karena subjeknya sama. Kita ingin melihat apakah ada perubahan yang disebabkan oleh suatu intervensi atau perlakuannya. Contoh kasusnya seperti menguji efektivitas pelatihan literasi keuangan digital pada karyawan. Peneliti mengukur skor pemahaman karyawan sebelum pelatihan dan kembali mengukurnya sesudah pelatihan selesai. Untuk uji statistiknya yaitu memakai paired sample t-test. Next. Yang berikutnya, pengujian dua sampel tidak berhubungan atau disebut unrelated atau independent means. Teknik ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda dan saling bebas, atau tidak ada keterkaitan antar anggota kelompok. Kapan pengujian ini digunakan? Ketika kita ingin melihat perbedaan antara dua kategori, misalnya laki-laki versus perempuan, senior versus junior, kelompok kontrol versus kelompok eksperimen. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan ESG atau ESG disclosure antara perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dengan perusahaan di sektor manufaktur. Untuk uji statistiknya menggunakan independent sample t-test. Next. Selanjutnya, pengujian beberapa sampel atau disebut several means. Ketika kelompok yang dibandingkan itu berjumlah 3 atau lebih, penggunaan t-test berulang kali tidak efektif karena dapat meningkatkan resiko kesalahan tipe 1. Oleh karena itu, kita menggunakan analisis variance ini. Kapan digunakan? Untuk menguji apakah setidaknya satu perbedaan rata-rata di antara beberapa kelompok atau kategorikal. Contoh kasus membandingkan tingkat kepuasan kerja karyawan berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Yang pertama SMA, kedua diploma atau sarjana, dan ketiga pasca sarjana. Untuk uji statistiknya, yaitu menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Jika ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, peneliti biasanya melanjutkan dengan uji post seperti 2K atau Fetch untuk mengetahui kelompok mana yang sebenarnya berbeda secara spesifik. Next.
Untuk selanjutnya, analisis regresi atau disebut sebagai regression analysis, yaitu konsep dasar regresi. Regresi memungkinkan peneliti untuk mengukur sejauh mana variasi dalam variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh satu atau lebih variabel independen X. Konsep dasarnya itu seperti model regresi, Y sama dengan alpha ditambah beta ditambah error. Interpretasinya itu jika beta positif hubungannya akan searah dan jika B negatif hubungannya akan berlawanan. Selanjutnya standardizes coefficients atau beta dalam hasil output statistik seperti SPSS, Anda akan melihat dua kolom koefisien, yaitu unstandardized atau disebut B dan standardized atau disebut beta. Fungsinya, untuk yang standardized coefficient digunakan untuk membandingkan pengaruh antar variabel independen yang memiliki satuan ukur yang berbeda. Mengapa penting? Jika X1 diukur dalam persen dan X2 diukur dalam jutaan rupiah, tidak bisa membandingkan nilai B secara langsung. Dengan melihat nilai beta, dapat menentukan variabel mana yang memiliki kontribusi paling dominan terhadap variabel dependen. Berikutnya ada dummy variables atau itu regresi standar yang membutuhkan data berskala interval atau rasio. Namun, seringkali perlu memasukkan data kategorikal kualitatif. Seperti untuk cara kerjanya, mengubah kategori menjadi angka biner atau 0 atau 1. Misalnya untuk variabel gender, beri kode 1 untuk perempuan dan 0 untuk laki-laki. Contoh kasusnya menguji pengaruh ESG disclosure terhadap nilai perusahaan dengan menambahkan variabel dummy untuk jenis industri, misalnya 1 untuk perusahaan pertambangan dan 0 untuk non-pertambangan, untuk melihat apakah jenis industri ini mengubah dampak ESG tersebut. Next. Selanjutnya ada multikolinearitas, yaitu gangguan dalam model. Multikolinearitas ini terjadi ketika dua atau variabel independen memiliki hubungan linear yang sangat kuat satu sama lainnya. Namun permasalahannya, hal ini bisa menyebabkan estimasi koefisien regresi yang menjadi tidak stabil dan sulit untuk menentukan pengaruh unik dari masing-masing variabelnya. Cara mendeteksinya biasanya dilihat dari nilai variance inflation factor. Jika FIF itu lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas yang serius, yaitu bisa disebut dengan bermasalah. Solusinya, menghapus salah satu variabel yang berkorelasi tinggi atau menggabungkan variabel-variabel tersebut menjadi satu indeks. Lalu berikutnya ada efek interaksi atau disebut dengan moderasi. Variabel moderasi ini adalah variabel ketiga yang mengubah kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Bisa juga disebut sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan X terhadap Y. Konsep hubungannya antara X dan Y itu tergantung pada tingkat variabel Z-nya. Contoh kasusnya, pengaruh penggunaan teknologi big data itu disebut X terhadap kinerja bank Y itu masuknya ke Y. Peneliti menduga bahwa hubungan ini akan semakin kuat jika didukung oleh keahlian karyawan yang menjadi Z itu yang tinggi. Dalam model regresi ini diuji dengan memasukkan perkalian antara variabel independen dan moderasi, yaitu X dikali Z. Next.
Selanjutnya, uji multivariat lainnya itu ada logistic regression atau regresi logistik. Berbeda dengan regresi linear standar yang memprediksi angka seperti nilai penjualan, tapi regresi logistik ini digunakan untuk memprediksi probabilitas terjadi suatu peristiwa. Karakteristik utamanya yaitu variabel dependennya bersifat dikotomi atau kategorikal. Hanya ada dua kemungkinan, misalnya iya atau tidak, lulus atau gagal, bangkrut atau sehat. Untuk cara kerjanya, model ini menghitung peluang atau odds ratio seorang individu masuk ke dalam kategori tertentu. Contoh kasusnya, seorang peneliti di sektor perbankan ingin memprediksi apakah seorang nasabah akan mengalami gagal bayar atau default, atau lancar berdasarkan skor kredit, pendapatan bulanan, dan usia. Untuk uji statistiknya menggunakan nilai Wald statistik dan Kazimierz-Lenschow test untuk melihat kelayakan modelnya. Next. Selanjutnya ada diskriminan analisis atau analisis diskriminan. Analisis ini mirip dengan regresi logistik, tapi biasanya digunakan variabel independennya adalah data kontinu atau interval dan juga bisa juga rasio. Lalu kita ingin membuat fungsi pembedanya, itu yang membedakannya. Tujuannya memahami karakteristik apa yang paling membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Contoh kasusnya, perusahaan ingin mengelompokkan pelanggan menjadi pelanggan loyal dan pelanggan tidak loyal. Analisis diskriminan akan menunjukkan faktor mana, yaitu bisa apakah harga, pelayanan, atau kualitas produk yang paling kuat dalam membedakan kedua kelompok tersebut. Untuk outputnya, menghasilkan discriminant function yang dapat digunakan untuk memprediksi ke kelompok mana objek baru akan dimasukkan di masa depannya. Next. Selanjutnya ada conjoint analysis atau analisis conjoint. Ini adalah teknik yang sangat populer di bidang pemasaran dan pengembangan produk untuk memahami perilaku konsumen. Konsepnya, konsumen itu seringkali melakukan trade-off atau pertukaran saat memilih produk. Mereka tidak bisa mendapatkan semua fitur terbaik dengan harga yang termurah. Fungsinya, menentukan tingkat kepentingan relatif yang diberikan konsumen pada atribut produk, misalnya seperti merek, harga, warna, atau fitur. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan smartphone ingin meluncurkan model baru. Mereka menggunakan analisis conjoint untuk mengetahui apakah konsumen lebih menghargai daya tahan baterai yang lama daripada kualitas kamera yang tinggi. Atau apakah mereka bersedia membayar lebih mahal demi merek yang tertentu. Next. Selanjutnya ada two-way, ANOVA, dan MANOVA. Ini adalah pengembangan dari uji beda rata-rata yang disebut ANOVA yang dibahas di slide sebelumnya. Two-way ANOVA digunakan jika memiliki dua variabel independen kategorikal. Contohnya seperti menguji perbedaan produktivitas karyawan berdasarkan tingkat pendidikannya, seperti SMA versus sarjana, dan jenis kelamin seperti pria versus wanita secara bersamaan. Peneliti dapat melihat apakah ada efek interaksi antara pendidikan dan jenis kelamin. Untuk yang MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance, ini digunakan jika memiliki dua atau lebih variabel dependen yang saling berhubungan. Contohnya, seorang peneliti ingin melihat pengaruh metode pelatihan baru terhadap dua hal sekaligus, kecepatan kerja dan akurasi kerja, karena kecepatan dan akurasi biasanya saling berkaitan. MANOVA jauh lebih akurat daripada melakukan uji ANOVA 2 kali secara terpisah. Next. Selanjutnya ada implementasi dan teknologi. Studi kasusnya
Excelsior Enterprise teori akan jauh lebih mudah dipahami melalui penerapan praktis. Studi kasus Excelsior Enterprises biasanya menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menghadapi masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan intuisi. Skenario bisnis, yaitu perusahaan mungkin mengalami penurunan produktivitas atau tingkat perputaran karyawan yang disebut sebagai turnover yang tinggi. Aplikasi statistik, yaitu peneliti menggunakan regresi untuk melihat apakah faktor seperti beban kerja, kepuasan gaji, atau dukungan atasan yang paling berpengaruh. Hasilnya dengan menggunakan data kuantitatif Excelsior tidak lagi menebak-nebak, mereka dapat membuktikan secara empiris bahwa misalnya dukungan atasan memiliki pengaruh 3 kali lebih besar terhadap loyalitas dibandingkan kenaikan gaji. Selanjutnya ada interpretasi akhir. Bahasa statistik ke bahasa manajemen tingkat atas atau disebut sebagai CEO atau presiden, biasanya tidak tertarik pada nilai T-statistik atau F-test secara teknis. Mereka membutuhkan makna di balik angka tersebut untuk mengambil keputusan. Lalu penerjemahan signifikansi jika p-value lebih kecil dibanding 0,05, jangan hanya katakan signifikan, namun bisa dikatakan terdapat bukti kuat bahwa program ESG kita ini benar-benar meningkatkan kepercayaan investor secara nyata. Untuk efek praktisnya, jika koefisien regresi menunjukkan angka 0,4, interpretasikan sebagai setiap peningkatan 10% pada transparansi data, kita dapat memprediksi kenaikan nilai perusahaan sebesar 4%. Rekomendasi strategis, interpretasi harus diakhiri dengan aksi. Berdasarkan analisis ini, kami merekomendasikan perusahaan untuk mengalokasikan 20% anggarannya lebih banyak pada pelatihan digital untuk memitigasi resiko operasional. Next. Selanjutnya, data warehousing dan data mining sebelum statistik dapat dijalankan. Data harus dikelola dengan benar. Ini adalah infrastruktur di balik layar analisis data modern. Data warehousing itu adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu penjualan, HR, logistik, dan media sosial, ke dalam satu repositori terpusat yang terorganisir, dan tujuannya agar data tersebut bersih, konsisten, dan siap dianalisis kapan saja. Data mining adalah proses menggali pola-pola tersembunyi dalam data besar atau disebut big data. Jika statistik tradisional menguji hipotesis yang sudah ada, data mining seringkali menemukan hubungan yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh peneliti, seperti pola pembelian konsumen yang unik pada jam-jam tertentu. Next. Untuk software analisis, bantu modern saat ini, peneliti tidak lagi menghitung rumus secara manual. Pemilihan perangkat lunak biasanya bergantung pada kebutuhan dan keahlian peneliti. Yang pertama, SPSS, yaitu Statistical Package for the Social Science. Ini sangat populer di kalangan akademis dan peneliti bisnis karena antarmuka point and click yang ramah pengguna. Sangat kuat untuk uji dasar hingga multivariat menengah. Yang kedua ada SAS, yaitu Statistical Analysis System, standar emas di industri, perbankan, dan farmasi karena kemampuannya menangani volume data raksasa dengan keamanan yang tinggi. Yang ketiga ada R dan Python. Itu adalah bahasa pemrograman open source yang sangat fleksibel. R sangat unggul
R sangat unggul dalam visualisasi data dan statistik murni. Sementara Python populer untuk integrasi dengan machine learning. Dan yang keempat yaitu Stata, banyak digunakan dalam penelitian ekonomi dan keuangan atau disebut ekonometri karena kemampuannya yang sangat baik dalam mengolah data panel dan data survei kompleks. Selanjutnya, ini ada studi kasus. Di bab ini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan aplikasi akuntansi digital meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Data ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok menggunakan aplikasi dan kelompok tidak menggunakan aplikasi. Rata-rata skor kualitas laporannya untuk yang menggunakan aplikasi ada 85 skornya, dan yang tidak menggunakan aplikasi ada 78 untuk rata-rata skornya. Untuk yang SD ada 5 yang menggunakan aplikasi, dan yang tidak menggunakan aplikasinya ada 6. Lalu untuk N-nya menggunakan aplikasinya 30 dan tidak menggunakan aplikasinya 30. Untuk hipotesisnya, HO tidak ada perbedaan kualitas laporan, H1 ada perbedaan kualitas laporan. Untuk uji statistiknya ini menggunakan independent sample t-test. Next. Lalu untuk yang ketiga, perhitungannya secara ringkas diketahui mean-nya ada 85 dan mean yang keduanya ada 78, selisihnya adalah 7. Untuk hasil ujinya disederhanakan, T hitungnya 4,9, T tabelnya 2,00, dan alpanya yaitu 0,05. Karena T hitung itu lebih besar dibanding T tabel, maka HO ditolak. Next. Untuk yang berikutnya, keputusannya ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok, maka interpretasinya UMKM yang menggunakan aplikasi akuntansi digital itu memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Lalu digitalisasi membantu pencatatan yang lebih rapi, akurasi meningkat, laporan lebih andal, dan kesimpulannya aplikasi akuntansi digital berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Next. Oke, jadi dari materi metodologi penelitian yaitu quantitative data analysis dan hypothesis testing. Berdasarkan presentasi yang kami berikan, itu kesimpulannya yang pertama tahapan persiapan data atau getting the data ready. Persiapan data ini menjadi fondasi utama dalam analisis statistik karena kualitas hasil analisis bergantung pada kualitas data masukan, garbage in, garbage out. Tahapan ini meliputi coding dan data entry, yaitu mengubah kualitatif menjadi angka, misalnya penggunaan skala Likert 1-5, dan pembuatan kode book agar data dapat dibaca perangkat lunak statistik. Yang kedua, bisa editing data, yaitu proses deteksi dan koreksi kesalahan seperti pengecekan kelengkapan atau disebut missing data, uji konsistensi logika, dan identifikasi outlier seperti nilai ekstrim yang dapat membiaskan hasil. Lalu ada data transformation, modifikasi data agar sesuai kebutuhan model seperti penggabungan indikator menjadi satu variabel yang disebut compute variable, normalisasi data agar memenuhi asumsi klasik, dan recording kategori. Yang kedua, mengenali karakteristik data, disebut getting a feel for the data. Sebelum menguji hipotesis, peneliti itu harus memahami sifat data untuk mendeteksi pola dan menentukan uji statistik yang tepat. Teknik yang digunakan dalam mengenali karakteristik data ini, yang pertama,
ada analisis frekuensi dan visualisasi. Itu bisa menggunakan bar chart, pie chart, atau histogram untuk melihat persebaran data. Lalu ada tendensi sentral, ini menggunakan mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul untuk menentukan titik pusat data. Lalu ada dispersi, yaitu mengukur keragaman data menggunakan range, variance, dan standar deviasi. Selanjutnya, setelah mengenali karakteristik data, harus melakukan pengujian kualitas alat ukurnya. Dalam penelitian kuantitatif, kuesioner harus valid dan reliable, yaitu validitas, memastikan instrumen mengukur apa yang harus diukur, misalnya dengan person correlation. Yang kedua, reliabilitas, memastikan konsistensi hasil pengukuran. Biasanya diuji menggunakan Cronbach alpha, yaitu sebuah variabel dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60 atau 0,70. Setelah pengujian kualitas ukur, peneliti harus menganalisis hubungan dan pengujian hipotesis. Yang pertama, menggunakan uji chi-square yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel kategorikal, disebut juga dengan nominal atau ordinal. Yang berikutnya, analisis korelasi. Ini mengukur kekuatan dan arah hubungan variabel, disebut interval atau rasio, menggunakan koefisien Pearson, yaitu biasa disebut juga dengan R. Lalu pengujian hipotesis ini melibatkan pengujian hipotesis nol atau HO melawan hipotesis alternatif atau HA. Peneliti harus waspada terhadap kesalahan tipe 1, yaitu menolak HO yang benar, dan tipe 2, gagal menolak HO yang salah. Lalu selanjutnya teknik statistik. Pemilihan teknik bergantung pada jumlah sampel dan tujuan. Misalnya, t-test untuk beda dua rata-rata, ANOVA untuk lebih dari dua kelompok, dan regresi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen. Setelah menganalisis hubungan dan pengujian hipotesis, peneliti menggunakan perangkat lunak statistik. Beberapa perangkat lunak populer untuk analisis data itu ada SPSS, SAS, R dan Python, lalu Stata. SPSS ini ramah pengguna dengan antarmuka point and click, ideal juga untuk akademisi dan bisnis. Untuk SAS, standar industri perbankan dan farmasi untuk menangani volume data raksasa. R dan Python, bahasa pemrograman open source yang sangat fleksibel untuk visualisasi data dan machine learning. Untuk Stata, sangat baik untuk pengolahan data panel dan survei kompleks dalam penelitian ekonomi dan ekonometri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menambahkan aja mengenai yang pertama itu tentang persiapan data sebagai penentu sebagai integritas ilmiah. Jadi kesimpulan utama yang harus dipahami itu adalah kualitas analisis statistik ditentukan jauh sebelum data tersebut diolah, yakni pada tahap persiapan. Nah, proses yang meliputi itu coding, editing, dan data yang direspon itu tidak lengkap atau tidak logis, dan data entry. Merupakan aktivitas kritikal untuk mencegah fenomena garbage in dan garbage out. Jadi tanpa persiapan yang bagus, peneliti itu akan menghadapi hambatan besar pada tahap uji asumsi klasik, di mana data yang kotor itu dapat menyebabkan hasil yang bias dan tidak valid. Oleh karena itu, persiapan data yang matang itu merupakan investasi waktu yang mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh proses inferensi berikutnya berdiri di atas fondasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian untuk yang kedua itu mengenai statistik deskriptif.
sebagai navigasi awal untuk memahami karakteristik data. Pada materi ini itu menekankan bahwa peneliti itu tidak boleh langsung melompat ke uji hipotesis tanpa memahami data yang dikumpulkan. Jadi melalui statistik deskriptif, peneliti itu harus mampu memetakan distribusi data melalui ukuran tendensi sentral. Seperti mean yang menunjukkan rata-rata, median sebagai titik tengah, dan modus sebagai nilai dominan, serta ukuran dispersi seperti standar deviasi yang menunjukkan sebaran data. Langkah ini itu berfungsi sebagai sistem deteksi dini untuk mengenali adanya outlier atau kejanggalan sebaran data. Pemahaman deskriptif ini itu yang mendalam memberikan konteks bagi peneliti dalam menginterpretasikan hasil statistik nantinya. Sehingga angka-angka yang muncul tidak hanya dipandang secara mekanis, tetapi dipahami makna baliknya. Kemudian pada materi yang validitas dan reliabilitas sebagai standar mutu instrumen, kesimpulannya itu berkaitan dengan integritas alat ukur atau instrumen penelitian. Jadi, sebelum data dianalisis untuk menjawab hipotesis, instrumen tersebut harus lolos dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu memastikan bahwa butir-butir pertanyaan benar-benar harus mampu untuk mengukur konstruk variabel yang dimaksud. Sementara reliabilitas itu menjamin bahwa instrumen tersebut memberikan hasil yang konsisten lintas waktu dan situasi. Kegagalan dalam memastikan kualitas instrumen itu dapat mengakibatkan data yang dikumpulkan itu menjadi berantakan, yang pada akhirnya akan melemahkan kekuatan uji statistik dan mampu generalisasi hasil penelitian menjadi tidak bermakna atau bahkan keliru. Yang keempat itu mengenai pengujian hipotesis dan manajemen risiko signifikansi. Jadi, untuk pengujian hipotesis ini itu sebagai inti dari statistik inferensial yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Dalam proses ini itu peneliti harus mengelola risiko kesalahan, khususnya kesalahan tipe A atau alfa, yaitu menolak hipotesis 0 atau H0 yang sebenarnya benar. Jadi penggunaan nilai signifikansi atau p-value dengan ambang batas umum 0,05 atau 5% itu merupakan standar disiplin ilmiah untuk memastikan bahwa temuan penelitian itu benar-benar didukung oleh bukti empiris yang kuat, bukan sekadar faktor kebetulan. Jadi peneliti itu diajarkan untuk membandingkan statistik hitung seperti T-hitung dengan statistik table, yaitu T-table, untuk menentukan keputusan akhir. Apakah sebuah klaim atau hipotesis alternatif atau H1 layak diterima berdasarkan bukti sampel yang ada. Selanjutnya itu mengenai sinergi metodologi dan teknologi dalam transformasi informasi menjadi keputusan. Pada materi ini tuh menunjukkan bahwa analisis kuantitatif modern merupakan perpaduan antara ketajaman metodologis dan penguasaan teknologi. Pemilihan teknik statistik yang tepat itu merupakan apakah itu uji beda seperti t-test dan ANOVA untuk komparasi kelompok atau analisis regresi untuk melihat pengaruh antar variabel. Hal ini itu harus diselaraskan dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dimiliki.
ada beberapa perangkat lunak seperti SPSS, SAS, R, hingga Python yang sangat membantu dalam mempercepat pengolahan data berskala besar dengan akurasi tinggi. Jadi, kemampuan peneliti untuk mentransformasi keluaran atau output komputer yang dingin menjadi narasi strategi yang hangat dan berwawasan, yang mampu menjawab tantangan bisnis atau masalah sosial secara solutif dan berbasis bukti. Jadi, kesimpulan secara keseluruhan dari materi tersebut itu integritas sebuah penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh kualitas persiapan data dan validatif instrumen. Transformasi data itu bukan sekadar prosedur teknis, melainkan langkah krusial untuk memastikan bahwa data mentah yang dikumpulkan bebas dari kesalahan logis atau ketidakkonsistenan yang dapat memicu masalah. Instrumen penelitian itu juga harus dapat melewati uji validitas dan reliabilitas yang ketat untuk menjamin bahwa alat ukur tersebut benar-benar akurat dalam fenomena yang diteliti dan konsisten dalam memberikan hasil. Tanpa fondasi data yang bersih dan instrumen yang terstandarisasi, seluruh proses analisis statistik berikutnya akan kehilangan kredibilitasnya, karena hasil yang diperoleh akan cenderung bias dan tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Kemudian, proses analisis data itu harus dilakukan secara bertahap dengan memadukan kekuatan statistik deskriptif dan statistik inferensial untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Di sini, statistik deskriptif itu berperan sebagai navigasi awal untuk memahami karakteristik dasar simpel melalui ukuran tendensi sentral dan dispersi, yang memungkinkan peneliti mendeteksi anomali atau pencilan datanya sejak dini. Kemudian, setelah karakteristik datanya dipahami, baru pengujian hipotesis itu dilakukan sebagai inti dari statistik inferensial untuk menarik kesimpulan mengenai populasi. Dalam tahap ini itu, peneliti harus mengelola resiko kesalahan statistik, yaitu kesalahan tipe 1 dan tipe 2, dengan menggunakan nilai signifikansi atau p-value sebagai ajuan objektif. Nah, ketepatan dalam memilih teknik uji, baik itu uji beda seperti t-test atau ANOVA maupun uji hubungan seperti regresi itu, sangat bergantung pada jenis data dan tujuan penelitian untuk memastikan bahwa generalisasi yang dilakukan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Jadi, analisis data kuantitatif itu bertujuan untuk mentransformasi tumpuan angka mentah yang menjadi wawasan strategis yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Di era modern saat ini itu, proses penelitian data kuantitatif itu dapat didukung penuh oleh berbagai perangkat lunak statistik seperti SPSS, SAS, R, dan Python yang memungkinkan pengolahan data yang berskala besar dapat dilakukan dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang tinggi. Tetapi kecanggihan teknologi itu cuma alat bantu aja. Nilai utama dari seorang peneliti itu terletak pada kemampuannya untuk menginterpretasikan output statistik tersebut menjadi narasi yang solutif bagi permasalahan bisnis atau sosial. Dengan menyatukan metodologi yang bagus, pengujian hipotesis yang disiplin, dan dukungan teknologi terkini, sebuah penelitian mampu memberikan rekomendasi yang akurat, mengurangi kepastian dalam organisasi, dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif serta tepat sasaran. Sekian kesimpulannya, dan sekian juga presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.